Punten ya, bicara judi, satu hal yang pasti kurang tepat kalau misalkan judi itu disebut kecanduan sebetulnya Pak. Bandar itu kan orang yang punya, manusia juga, punya nafsu, pengen beliin anak istrinya macam-macam, maka dia akan ngelakuin segala macam cara agar gimana caranya dia nggak kalah tapi ngeraup duit orang. Makanya dia bikin sistem judi. Punten ya, bicara judi, satu hal yang pasti kurang tepat kalau misalkan judi itu disebut kecanduan sebetulnya Pak. Kecanduan tuh misalkan kayak narkoba, kalau dia nggak pakai, dia menderita secara fisik kesakitan. Judi itu banyak yang hancur karena judi itu sebetulnya bukan kecanduan, tapi lebih, nggak ada bahasa Indonesianya soalnya. Mumpung ini di tanah Sunda, bahasanya adalah kabelejog. Apa tuh kabelejog? Apa coba Indonesianya coba sok? Tergelincir ya. Jadi gini contoh ya. Dia ada gaji 500, ada uang 500.000, besok udah uang bulanan gajian lagi, atau misalkan uang jajan. Terus ternyata dia main, siapa tahu bisa jadi 20 juta. Dan ingat, menang itu pilihannya cuman dua. Satu dikasih sama bandarnya, dua dia jadi bandar. Jadi bandar pun bakal mentok. Ini buktinya pulang ngaji sama bapak ibu, bakal mentok sama aturan Allah. Nah kalau jadi pemain, tenang, naudzubillah. Karena gini, bandar itu kan orang yang punya, manusia juga, punya nafsu, pengen beliin anak istrinya macam-macam, maka dia akan ngelakuin segala macam cara agar gimana caranya dia nggak kalah tapi ngeraup duit orang. Makanya dia bikin sistem judi. Apakah kita serius berpikir bahwa bandar itu orang yang tulus ikhlas bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Mustahil. Karena kalau mereka niatnya bagi-bagi duit, mereka bikinnya lembaga zakat infak sodakoh, bukan judi online. Maka akhirnya dia bikin sistem di mana biasanya standarnya 8 kalah 2 menang. Jadi kalau ada yang menang pun karena lagi dikasih dan dia bayar pakai kekalahan orang lain, bandarnya nggak pernah rugi. Terus kita meletakkan rezeki kita digantungkan kepada manusia yang serakah, kan nggak masuk akal. Nah kadang manusia berpikir, tapi kan ada yang menang kan kok, akulah mungkin si 2 orang tersebut, siapa tahu katanya. Akhirnya misalkan tadi 500 ternyata jadi 20 juta dikasih menang karena pemain pertama. Ternyata biasanya kalau menang 10 jutanya jadi barang, 10 jutanya masuk meja judi lagi. Intinya mah habis juga. Kalau jadi barang biasanya dijualnya gampang karena ngerasa belinya mudah. Beli motor 10 juta gitu, menangnya jadi judi ini, dijual 2 juta pas lagi butuh. Karena ngerasa belinya gampang. Dengan adanya memori itu, bulan depan dia terulang. Ada gaji lagi nih 500.000, besok udah gajian. Dulu aja jadi 20 juta bulan lalu, kenapa sekarang tidak? Masuk. Kalau kalah, dia ngeles. Kemenangan kemarin lebih gede, dan saya tinggal taruhan 1 juta, dan 1 kali kemenangan, 500 modal saya balik, berikut keuntungan. 1 juta masuk, kalah lagi, mikir. Saya tinggal taruhan 2 juta, coba 2 juta menang 1 kali, 1 juta modal saya balik, berikut cuannya, untung. Masuk 2 juta, kalah lagi. Tinggal taruhan 4 juta, 4 juta menang, 2 jutanya balik buat modal, 2 jutanya keuntungan. 4 jutanya dia taruhin, ternyata kalah lagi. Mulai bingung, karena gajinya memang cuma 4 juta. Pikirannya apa? Nahan lapar sampai bulan depan, atau maksain nyari duit 8 juta, karena harus sekali kemenangan, 4 juta modal balik tabungan. Berikut 4 juta kemenangannya. Orang lewat, temen naik motor, pinjam dah bentar mau ke warteg, taunya motornya digade. Masuk 8 juta, kalah lagi. Apa pilihannya? Antara nahan lapar beberapa bulan, belum lagi diperkarain sama temen yang tadi motornya kita ilangin, atau nyari duit 16 juta. Karena hanya dengan sekali kemenangan, motor temen balik, tabungan saya balik, keuntungan saya dapat. Mampir ke rumah ibunya lagi sholat duha, gelangnya dijual. Kalau sampai kalah lagi, bandar kalau udah nyampe di situ melalui sistem algoritma, jangankan atau yang sekarang online di handphone atau apa, punten, main judi, kartunya disuruh nih kocok sendiri kartunya, itu aja masih bisa kita akalin. Dulu kan sebelum judi ke internet kan kayak gitu dulu semua, masih bisa diakalin. Jadi bukan pesulap duluan ada, baru akhirnya judi. Untuk kang judi ada duluan, baru akhirnya ada yang jago sulap. Dan emang bisa diakalin. Maka kalau udah nyampe di titik itu, bandar sudah tahu dia mentok, geus kabelejog, dia udah nggak punya pilihan lain untuk dapat uang sebesar dan sebanyak itu kecuali dari kami. Kalau udah kayak gitu, dia tahu karena nggak akan berhenti karena nggak punya pilihan lain, kalahin aja terus, tinggal di setting, nggak akan dapat yang kartu yang bagus atau tergantung game judinya apa. Pilihannya 2, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Dan kalau sampai kalah, demi Allah itu pertolongan. 1, jadi berhenti, coba kalau menang melulu, mana bisa berhenti. 2, lumayan gugurin dosa. Karena demi Allah lebih repot menang melulu tapi mati dalam keadaan belum pernah kalah. Kan di sana ada tanggung jawabnya. Bismillah. Cuman karena biasanya orang yang akhirnya kebelejok judi itu orang yang Tuhannya duit. Karena buktinya dia ketinggalan sholat nggak pernah nangis, hilang duit baru nangis. Saya tahu.
Ketinggalan sholat gak pernah nangis, gagal nyalek gila, ya udah berarti di hatinya jabatan. Nah, ketika akhirnya kayak begitu, mentok duitnya habis. Kenapa tidak dianggap itu sebagai pertolongan? Ya tadi bahagianya dia di duit. Oh, udah jangan sentuh sama sekali. Karena memang ada orang yang mau nggak mau udah kita nasihatin kayak gimana, memang Allah takdirin dia belajarnya harus dengan cara anjur dulu. Dan punten ya, gara-gara saya ceramah tentang ini, malamnya digedor Pak Kak Imam. Orang pada kalah judi minjem duit. Tapi punten dah yang udah pernah kejadian ya, dia kalah. Ini bahkan waktu kami masih di Thailand. Saya minta duit dong 500.000, tahu-tahu ada chatting masuk. Tolong cek akun saya ini, rekening saya ini, coba lihat saya udah kalah berapa. Ternyata udah kalah 800 juta. Dia bilang, "Saya minta 500.000 aja untuk mulai hidup baru. Saya udah diusir keluarga, udah banyak nyuri uang harta istri, orang tua keluarga. Saya sekarang lagi di depan Indomaret jadi gembel. Saya pengen mulai hidup saya dari awal. Saya minta 500.000 aja buat kos." Karena nggak tega, emang udah kalah 800 juta, kasih 500.000 udah. 15 menit kemudian ada notifikasi masuk 500 juta itu didepositin lagi buat main judi. Nah mentok. Karena ketika akhirnya dia kayak gitu kan ada dikejar-kejar orangnya juga. Ketika akhirnya udah mau digebot orang, udah bonyok, mikir, ya Allah masa tiap hari digebugin. Siapa tahu 500.000 tadi bisa menang. Kabalejog, udah masuk lingkaran itu. Makanya jangan sentuh sama sekali kalau mau. Dan kalau ditolong memang nggak berhenti, nggak selesai. Tolong jangan sebut mereka korban ya. Karena korban mah orang lagi duduk di pinggir jalan, motornya dibegal, tah eta korban. Ini kan lu menang, lu main datang sendiri, nggak dipaksa. Menang juga nikmatin sendiri, kenapa giliran kalah nggak punya korban? Minta bansos lagi, pan ngeliat.